Oke guys, jadi kita sudah berada di Foto Isem cabang Samarinda dan kita sudah bersama manajer dari Foto Isem Samarinda. Halo, salam kenal Kak. Boleh langsung duduk aja? Oh boleh, kasih ya Kak. Boleh perkenalan dulu Kak. Halo, perkenalkan aku store manajernya Foto Isem di Kota Samarinda. Nama aku Zaini. Jadi saya sama Kak Zain ini satu komunitas ya guys. Jadi kita udah saling kenal. Kita bakal berbicara mengenai lebih jauh tentang Foto Isem ya guys. Kayak gimana ini berdiri dan gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi wirausahaan yang baik atau jadi karyawan yang baik. Terus siapa tahu kalian mau foto bareng idol di sini. Nanti bisa pesan. Jadi yang pertama saya akan menanyakan kapan Foto Isem ini muncul ya Kak? Kalau untuk Foto Isem cabang Samarinda yaitu di Big Mall itu kita mulai beroperasi di tahun lalu, tepatnya di Desember 2025 tanggal 23. Berarti udah Sekitar 5 bulanan. 5 bulanan sih ya. Biasa ini kerjasama bareng teman atau gimana nih Kak? Kalau dari dari CEO-nya gitu? Kalau dari CEO-nya sendiri ini dia berdiri sendiri ya, belum nggak ada kerjasama gitu. Berarti memang sendiri tunggal gitu ya? Iya dia. Terus sebelum jadi wirausahaan, CEO-nya ada punya pengusaha lain gitu? Misalnya kayak ada profesi lain gitu Mas? Kemarin selagi ngobrol-ngobrol pas opening itu sih ini langsung ya. Oh langsung. Ada proposal. Berarti memang udah matang banget ya konsepnya ya. Terus lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lain nggak Kak? Kayak misalnya nggak cuma di foto aja gitu atau mau di F&B gitu. Kalau untuk ini untuk aku pribadi, kalau aku pribadi aku prefer ini sih karena bisa dilihat dari sekarang itu demand-nya kalau untuk Koreaan itu lagi tinggi banget ya. Jadi kenapa aku alasannya pilih bidang ini ya seperti itu. Dia peluangnya besar sekali untuk kedepannya. Kalau untuk pekerjaannya kayak menurut Kakak di sini lebih enak nggak apa kalau misalnya Kakak ada pekerjaan lain nggak sebelumnya? Kalau sebelumnya ada, kalau untuk compare dari kerjaan sebelumnya sama kerjaan yang sekarang itu lebih oke yang sekarang. Lebih santai dikit gitu ya Kak? Lebih santai. Kalau boleh tahu modal usaha di sini tuh berapa ya Kak? Terus dari mana modalnya? Apa modalnya tuh didapatkan dari investor atau memang langsung di sini? Kalau dari CEO kemarin sih waktu kita cerita untuk modalnya nggak tahu fixnya berapa, cuman kisarannya tuh sekitar untuk buka satu store di Samarinda ini sekitar 300 sampai 400 juta, dan untuk modalnya itu dia kayaknya uang pribadi sih. Biasanya langkah apa aja yang biar menarik pelanggan gitu? Siapa tahu ada mau foto bareng mau foto bareng teman gitu. Kalau untuk langkah-langkahnya untuk Foto Isem sendiri itu tentu aja dia udah brand besar pelanggannya, dan itu mereka punya istilahnya pelanggan tersendiri gitu loh, kayak udah pasti bakal datang. Terus juga kalau buat narik customer itu kita biasanya kerja sama KOL, undang KOL untuk buat konten, buat naikin nama Foto Isem terutama untuk di daerah Samarinda seperti itu. Berarti memang sudah kerja sama bareng idolnya gitu ya? Kalau untuk idol sendiri iya, kalau untuk secara langsungnya belum ada. Belum ada. Biasanya pukul berapa ya kalau misalnya Foto Isem Samarinda ini beroperasi? Kita itu beroperasi sesuai dengan jam operasional mall. Kalau untuk Big Mall sendiri itu kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau untuk satu store sendiri kita itu ada 3 orang, termasuk saya store manajernya. Untuk staff di bawah saya itu ada 2 orang, sama ada part time juga sih, sekitar 2 orang. Bisa part time juga? Bisa part time. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau part time bisa kesini aja. Kita cetak Chat kakak manajernya ya. Jadi dalam rekrut pegawai itu biasanya ada kriteria khusus nggak sih Kak? Kalau dari aku pribadi, yang terpenting itu dia bisa komunikasi yang sangat-sangat lancar, karena kita ini kan langsung menghadapi customer ya, jadi komunikasi itu sangat-sangat penting. Kalau yang lainnya seperti good looking atau suka Korea itu masih hal yang keberapa lah. Yang penting bisa ngomong ya? Ya, yang penting bisa ngomong, menyampaikan produk-produk apa yang kita jual kepada customer. Kalau misalnya, kalau boleh tahu nih ya, maaf ya Kak, kalau misalnya omsetnya itu berapa sih? Omset kita
paling tinggi itu kemarin di 300 Nah, 3 juta itu waktu high season pas lebaran kemarin. iya lagi ini ya lagi banyak Lagi banyak customer, lagi banyak uangnya juga. Iya, apalagi pas sudah THR cair. THR-nya. Apakah cuman di hari-hari khusus kayak misalnya hari raya aja atau misalnya hari lain sama omsetnya? Kalau omset dia kayaknya untuk sekarang kan kita baru 5 bulan buka ya, itu tuh tingginya kayak seperti di akhir tahun kemarin Desember sama di April pas lebaran seperti itu. Kalau proses transaksinya usahanya ini gimana ya kak? Dia kita bisa cash, bisa Oh, QRIS. bisa cash, bisa Ya. QRIS. Lebih kalau yang cash tuh gimana ya? Kalau ada Kalau kalian khusus kan? kalian khusus sih nggak ada ya, cuman kayak lebih dibutuhkan yang orang yang teliti aja. Jadi Oh. biasa aku yang megang sih. Oh, kakak yang cash. megang sendiri ya. Kalau di sekitar usahanya kakak sendiri nih, sama ada usaha lainnya di layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggannya tuh tetap milih usahanya kakak ini? Kan biasanya ada pesaing nih kan. Ah, kayak iya, pesaing betul. itu gimana ya? Kalau dari aku pribadi sih lebih ke pendekatan kepada customer aja. Dari datang itu kita udah welcome banget. Terus kayak apalagi kalau aku juga pecinta K-pop, pasti pasarnya jatuhnya juga suka K-pop juga kan. Bisa dari situ mendekatkan diri kayak gitu. Kayak paling kalau udah selesai kayak jangan lupa datang lagi ya kak gitu kan. Bisa bercanda sama customer? Iya, bisa gitu? bercanda dengan customer. Lebih santai Lebih ya jatuhnya. santai. Terus ada biasanya kayak suka dukanya di usaha ini apa ya kak? Kayak Hah? apa suka terus atau duka terus atau biasa aja? Sejauh ini selama 5 bulan kerja di sini sukanya banyak banget, dukanya cuma satu, jaringan aja. Ya biasanya Jaringannya jelek sih di sini. Jadi oh, buat pembayaran QRIS agak susah kayak gitu aja. kalau untuk cabang di Samarinda Kalau di Samarinda cuma di Big Mall aja. Mall aja, tapi kalau di luar gitu Di luar banyak. Kalau Kalimantan kita sama Pontianak, kalau satu Indonesia masih lebih banyak lagi. emang sudah jaringannya udah luas banget ya Kak, Betul. berarti ya. Terus respon konsumen terhadap foto isem ini gimana Kak? Apakah responnya baik atau biasa aja atau malah kayak Kak gimana nih Kak caranya biar bisa foto bareng kayak gitu? Responnya sejauh ini sangat-sangat positif, bahkan mereka sangat-sangat excited karena akhirnya buka di Samarinda, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa lagi. Jadi bahkan dari luar kota kayak Balikpapan, Bontang, Tenggarong, itu rela-rela datang ke sini buat foto. Emang foto isem ini udah terkenal banget juga ya Kak? Iya, customer-nya loyal-loyal banget. Karena memang sudah nungguin kan, apalagi kayak orang-orang dari luar-luar Betul. download kayak iri banget pengen foto sama idol, sampai ada yang bikin anunya sendiri. Iya. Sekarang udah ada di foto Karena isem. sudah ada di Samarinda. Terus target dari foto isem sendiri ini konsumennya apa sih Pak? Karena kita ini temanya Korea, tentu saja penggemar Korea. Tapi biasa kita juga collab kayak event-event Jepang atau ke Cina. Jadi itu pasarnya bakal lebih besar lagi ke depan. Lebih besar lagi. Kalau saya lihat di Instagramnya kakak anu ya foto isem sendiri ada anime juga ya. Betul, makanya pasarnya nggak berpusat di Korea aja, sekarang sudah mulai makin melebar. Lebar lagi. Terus biasanya kendala yang dialami saat menjalani usaha itu apa sih Kak? Terus Kalau- gimana cara mengatasinya? Kalau kendalanya lebih karena ini di cabang, apalagi di Kalimantan, distribusi untuk barang-barangnya sih agak sedikit lebih lama daripada yang di Jawa. Seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk antisipasinya, biasa kalau kita kayak contoh barang pengadaan barang itu, kalau udah ada yang mau habis, kita per minimal berapa udah harus lapor ke pusat, udah dikirim lebih cepat. Itu berarti pengirimannya via apa tuh Kak? Ya jalur kapal, Jalur kapal biasa. dan darat dia. Itu biasanya estimasi datang barang itu berapa lama ya? Kayaknya sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Iya. Kalau misalnya Udah keluar cetakannya? Ditunggu aja keluar. kalau misalnya tokonya habis barang nih Kak, biasanya tutup dulu Kak atau gimana? Kita nggak pernah tutup sih, cuman ya itu untuk antisipasinya karena lama. Jadi misalnya sudah minimal sisa berapa kita langsung lapor, jadi kayak datang terus, jadi berjalan terus. Oh operasi. berjalan memang diolah terus ya Kak? Iya. Kan biasanya penghasilannya foto isem itu kadang naik banget, kadang ada turun banget gitu ya, nggak menentu. Hal yang membuatnya foto isem selalu optimis tuh gimana ya Kak? Karena itu kita udah lihat customer udah pada loyal banget, jadi kita selalu optimis kayak mau pendapatan seberapapun kita masih tetap buka, tetap beroperasi. Tetap operasi terus ya. Kalau biar makin terkenal lagi nih, upaya yang
yang dilakukan foto isem sendiri itu apa ya Kak, biar makin bertahan di dunia perfotoan ini gitu? Kalau dari aku sih mungkin sarannya buat tim marketingnya lebih giat lagi ya untuk promosi lebih gencar. Terus juga mengembangkan kayak tipe-tipe yang lain karena kan sekarang untuk foto lebih banyak modelannya yang lain-lain kan gitu. Mungkin bisa diikuti untuk trennya seperti itu. Oke. Biasanya yang ingin disampaikan sama kakak untuk yang pengen buka usaha gitu ya, kayak pengen buka usaha itu gimana ya kak? Kayak siapa tau kakak ada sedikit wejangan gitu. Wejangannya kalau dari aku mungkin yang pertama lihat lokasi yang paling strategis karena itu yang sangat penting. Terus juga cek ombak pasar, demandnya yang tinggi di mana, di situ bisa mendapatkan keuntungan yang setinggi tingginya kalau dilihat dari peluang. Oke, pertanyaannya udah habis. Jadi bagi teman-teman yang mau foto, apalagi mau foto bareng idol kalian atau bareng anime kalian, kesukaan kalian, film-film kalian, bisa di foto isem. Ya, bisa di foto isem. Jangan lupa datangi kakak siapa Kak Ben untuk berkontribusi untuk bertanya-tanya. Jangan lupa dipantengin Instagramnya karena di situ bakal update banget. Oke, sekian buat wawancaranya Kak Ben, terima kasih. Jangan lupa untuk kesini lagi. Bye. Bye.